Vanessa, ILM itu atau dikaitkan sama era sekarang boleh, efektivitasnya ataupun fungsinya itu sebenarnya gunanya apa sih kalau sekarang ini? Kalau sekarang ini ya namanya PLM ya, pesan layanan masyarakat, memang lebih banyak digunakan oleh media-media komunitas ya, karena memang ini menjadi media untuk sosialisasi atau kampanye tentang isu-isu yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ajakan gitu ya, Ajakan betul, gitu. Ajakan bagaimana kita mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang hari ini perlu dilakukan. Misalnya saja kalau hari ini terkait pandemi COVID-19 kan pasti sangat banyak sekali sosialisasi atau kampanye yang dilakukan oleh berbagai pihak. Tapi kan mungkin medianya beda-beda begitu ya. Ada yang dengan mereka memakai poster, dengan mereka mengkampanyekannya itu melalui atribut, misalnya pakai kaos gitu kan, stop COVID dan sebagainya. Ya. Terus kemudian melalui masker, melalui baliho ya, melalui reklame dan lain sebagainya. Nah, karena kita punyanya media komunitas, ya ini yang menjadi sarana untuk kita menyampaikan pesan ke masyarakat terkait kondisi-kondisi yang ada. Misalnya saja ngomong soal ajakan untuk vaksin, karena tidak semua masyarakat itu berani atau butuh vaksin kan begitu, dengan alasan-alasan tertentu tentunya. Nah, ini yang menjadi semacam fungsi kenapa kita tidak memfungsikan PLM itu sebagai media untuk mengajak masyarakat mau vaksin gitu loh, berbondong-bondong untuk ikut vaksin. Nah, kayak gitu. Terus kemudian yang masker lainnya, dulu kan ada yang nggak ini ya, istilahnya nggak sepaham, nggak mau masker gitu. Iya. Kemudian upaya untuk pencegahan COVID-19. Mungkin tidak semua orang tahu apa yang harus dilakukan, meskipun di media sudah banyak sekali ya sosialisasi mungkin di desa-desa secara lisan begitu kan sudah disampaikan. Tetapi ya membangun kesadaran kan tidak semuanya semudah membalik telapak tangan ya. Untuk menerapkan protokol kesehatan, harus memakai masker, harus mencuci tangan pakai sabun, harus menjaga jarak. Nah, itu mungkin ada orang yang baru ngeh atau baru bisa menyadari itu penting begitu melalui media-media tertentu. Kalau orangnya biasa suka mendengarkan radio, pasti dia akan lebih nganut, akan lebih mau mengikuti informasinya dari radio. Oh iya ya, ternyata memakai masker itu penting. Kayak di radio kesayanganku ini loh, kayak gitu. Dia kan kalau sudah kadung cinta, kadung loyal begitu kan, dia mau melakukan apapun gitu kan. Nah, apalagi yang nokohin penyiar kesayangannya. Nah, itu kan bisa jadi seperti itu. Jadi dia akan lebih manut, akan lebih nurut ketika disampaikan melalui media yang dia suka. Kegemarannya dia mendengarkan radio, ya udah pesan di radio, ya itu berarti tantangan tersendiri bagaimana radio itu sendiri untuk mempengaruhi orang untuk melakukan hal seperti yang diinginkan. Di PLM iya, betul. Jadi kan termasuk salah satu fungsi radio kan mendiseminasi informasi ya. Jadi tidak hanya sekedar didengar, tapi harus dilakukan. Kan begitu. Jadi perlu tahu teman-teman ya bahwa radio itu masih ada meskipun eranya sekarang. Dan betul. Ada orang-orang tertentu yang justru mendapatkan informasinya atau istilahnya pengaruhnya itu dapat dari radio. Betul. Jadi meskipun kita tidak menampik ya bahwa kemajuan teknologi hari ini sudah semakin banyak media yang bisa diakses oleh masyarakat ya. Tetapi mungkin bagi orang-orang yang tidak bisa mengikuti trennya media sosial yang ada hari ini, mungkin akan tetap dengan kesetiaan hati begitu ya, tetap mengikuti informasi-informasi yang disajikan oleh media radio, termasuk radio komunitas yang sangat dekat dengan rakyat, sangat dekat dengan komunitasnya masing-masing. Mereka pasti nggak mau ribet, harus buka medsos ini, aku lebih suka ini, nggak pakai akun-akunan misalnya kan, tinggal putar aja kan langsung bisa dengar ya kan. Nah, kayak gitu. Kalau untuk mereka yang memang dari dulu loyalitasnya terhadap radio cukup bagus kan, mereka nggak mau berpindah ke lain hati. Gitu loh. Jadi tetap jaya di udara radio. Udara milik kita. Nanti jargonnya keluar semua.
Oke Mbak Nessa, ini karena kita masih harus ikut kelas, gitu. Kita hari ini sedang melakukan TOT di Hotel Tulungagung. TOT-nya ini diselenggarakan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia Wilayah Jawa Timur, bekerja sama dengan Internews dan juga USAID, betul, USAID. USAID. Terakhir Mbak, pesan apa gitu? Apa ya pesannya ya? Jangan pesan nasi goreng, soto. Oke deh. Pesannya untuk siapa nih? Bolehlah siapa aja. Yang penting manfaat. Mungkin kalau pesannya ini bisa teruntuk anak-anak zaman now ya. Karena memang hari ini eranya kan era media sosial, dalam arti anak muda ini lebih bisa mengikuti trennya media sosial begitu. Nah, mungkin pesannya saja untuk teman-teman anak-anak muda zaman sekarang, jangan pernah istilahnya mengabaikan perkembangan zaman itu, mengikuti trennya itu anut grubyuk. Itu namanya? Ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Nah, ya kan, ikut-ikutan tapi tanpa tahu kebermanfaatannya itu untuk apa. Ya, ngikutin tren aja lah. Yang ini temanku ngikuti ini, enggak begitu ya. Dalam arti dia harus punya passion, harus punya bahwa saya sukanya ke sini kok, saya ke sini. Harus ada tujuan yang jelas begitu. Betul. Nah, untuk radio sendiri tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak muda bisa berkreatif di situ, karena saya pikir media yang ada sekarang pun sebenarnya juga lahirnya dari media-media yang ada sebelumnya, begitu kan? Kalau dulu di radio hanya mengandalkan audio saja, tapi ternyata sampai hari ini juga tetap mengikuti perkembangan zaman kok ya. Tetap media radio, terutama radio komunitas, kita punya jargon 3 on. Ya, 3 on ya. Oke. 3 on ini ada on air, ada online, dan ada online. Oke. Kalau on air kan sudah otomatis ini siaran di radio secara analog ya. Betul. Kalau mungkin pandangan anak-anak muda zaman sekarang, apa sih dengerin radio? Jadul kan gitu. Enggak juga. Hanya orang-orang tua saja yang mungkin mau mengakses radio begitu kan. Tetapi kenyataannya ada online juga. Online. Online-nya. Online. Ternyata radio juga bisa disiarkan secara online melalui media-media sosial yang ada. Betul. Bahkan sudah bisa divisualkan, ya kan? Misalnya teman-teman siaran, kemudian diposting di live di Facebook atau di Instagram. Kan sangat memungkinkan tetap mengikuti tren yang ada, begitu kan? Benar. Kemudian juga ada yang terakhir online. Online itu otomatis kita akan bertatap muka ya dengan para pendengar, bertatap muka dengan komunitas kita, sehingga apa yang menjadi kebutuhan informasi, kebutuhan selain informasi, kebutuhan untuk diskusi dan lain sebagainya, itu kita bisa bangun di sana. Justru lebih kompleks. Kalau media sosial mungkin hanya secara audiovisual begitu ya, tapi secara take and give-nya kan belum bisa dilakukan. Tapi kalau kita di radio komunitas ada online, itu kita langsung tatap muka. Jadi bisa ketemu langsung, memberikan umpan balik, itu masih sangat bisa terjadi. Tahu tentang kebutuhan sebenarnya apa. Betul. Jadi langsung terjun ke lapangan begitu loh. Nah, itu. Jadi anak muda jangan istilahnya jangan mengabaikan kondisi-kondisi seperti ini ya, tentang perkembangan radio komunitas. Radio? Enggak. Masih banyak, justru ini menjadi tantangan untuk anak-anak muda meng-create radio atau konten-konten radio ini menjadi konten-konten yang kekinian, begitu loh. Tetapi tetap tidak meninggalkan kekomunitasannya, kelokalannya, begitu ya. Itu sih. Mbak Nessa ini pakarnya. Kalau ngomong radio komunitas itu wes asam garamnya wes komplit lah. Biasa aja. Jadi nanti kapan-kapan kita kayaknya perlu, istilahnya bukan Mbak, sharing aja lah bahasanya, sharing lebih dalam tentang radio komunitas itu apa sih gitu. Karena itu perlu. Ternyata kalau untuk untuk sekarang ini kebutuhannya untuk penguatan komunitas itu penting gitu. Betul. Sip, gitu Mbak.
Oke. Kita siap kembali ke kelas. Iya, daripada nanti telah dihukum. Kayaknya agak telat ini kayaknya. Iya, Cukup oke. panjang. Terima kasih teman-teman. Kembali lagi nanti ketemu di podcast atau obrolan ya. Obrolan selanjutnya masih di channel Mahtuma Malayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.